2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kenapa kita tuh stres? Karena pikiran kita tuh kemana-mana. Akhirnya kita mulai mikir, iya ya, Tuhan kok enggak nolong ya? Iya ya, kenapa Tuhan kok jahat gini ya? Jadi itu seperti itu yang terus bertubi-tubi terjadi. Dan ini bahaya banget kalau kita menghadapi raksasa, bukan raksasa ekonomi, bukan raksasa keuangan, bukan raksasa masalah dalam keluarga, yang tapi berbahaya. Menurut 2 Korintus pasal 10, ada satu medan peperangan yang paling berbahaya, yaitu di pikiran kita dulu. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 1-54. Goliat atau raksasa yang ada di luar, itu sebetulnya akan jauh lebih mudah penanganannya dibandingkan dengan Goliat atau giant atau raksasa yang ada di dalam sini. Dan saya sangat mempercayai ketika kita bisa mengalahkan yang di dalam sini, maka yang di luar akan dikalahkan juga. Jadi semuanya diawali dari sini. Saya kasih contoh dulu. Bagaimana cara kerja giant atau cara kerja raksasa ini, Ibu-ibu? Saya ajak lihat ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Mungkin kalau ibu-ibu bisa membayangkan 6 hasta sejengkal itu seberapa tinggi. Kalau ibu-ibu tahu ukuran ring bola basket, ringnya ya. Kalau main basket itu kan masukkan ke ring. Nah itu tingginya sekitar itu. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. 5.000 shikal tembaga itu kalau di kilo sekitar 57 kilo ibu-ibu. Nah ibu-ibu bisa bayangkan bajunya aja 57 kilo. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya 600 shikal besi. 600 itu cuman mata tombak. 600 shikal itu sekitar 6,8 kilo, 7 kilo ya. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau muncul sosok model Goliat ke depan. Yang ibu lihat ya, wih gila. Bajunya sekian kilo, 57 kilo, itu baru bajunya. Ibu-ibu bisa bayangkan 1 galon aku aja berapa kilo. Ini bajunya 57 kilo. Ujung tombaknya aja, cuman ujung tombak itu loh 6,8 kilo, nggak gila banget. Nah kalau dia bisa ngangkat baju seberat ini, nah kita mulai memikirkan, wah matilah kita. Bisa kayak belalang, diinjek-injek kayak semut. Ini perhatikan ibu-ibu, ini cara kerja dari giant atau cara kerja dari raksasa-raksasa. Sebetulnya apa sih raksasa? Raksasa itu adalah sesuatu yang kita merasa kita terlalu kecil untuk mengalahkan. Raksasa itu berbicara tentang sesuatu yang terlalu besar untuk kita menangkan. Saya tidak tahu raksasa apapun yang terjadi di hidup ibu-ibu malam ini. Mungkin raksasa itu berkaitan dengan pergumulan keuangan. Mungkin raksasa itu berkaitan dengan pergumulan kesehatan. Ibu-ibu merasa bahwa ini di luar kemampuan. Ini sudah di luar kekuatan ibu-ibu. Ibu merasa ini terlalu besar. Ibu merasa ini terlalu impossible untuk dimenangkan. Ini sudah tidak mungkin bisa menang. Ini sudah kalah, tidak mungkin, tidak bisa. Kata-kata yang kita munculkan adalah tidak bisa, tidak mungkin, mustahil. Kira-kira tuh raksasa tuh berbicara seperti itu. Nah, tetapi saya mau bilang bahwa raksasa-raksasa yang ibu takutkan itu sebetulnya ibu yang paling berbahaya adalah yang dimulai di sini. Kenapa? Saya tunjukkan. Ini loh cara kerjanya. Raksasa-raksasa yang ibu-ibu dan saya hadapin. Apapun raksasa ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu sebagian sedang mengalami raksasa keuangan. Mungkin sebagian mengalami raksasa masalah anak yang tidak berubah. Mungkin sebagian mengalami raksasa suami-suami yang belum bertobat. Dan ibu-ibu merasa itu sudah di luar kemampuan ibu-ibu untuk merubah, di luar kemampuan ibu-ibu untuk mengendalikan. Itu sudah out of control. Nah, mari saya
tunjukkan ke ibu-ibu gimana kita mengalahkan raksasa-raksasa ini. Ini lihat cara kerja raksasa ya Ibu. Goliat sebagai raksasa, dia tampil gede banget. Dia tampil besar banget. Nah, perhatikan Ibu. Ayat yang ke-11. Ini lihat. Ini cara raksasa Ibu ya. Perhatikan ke ayat 11 dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Kita lihat Ibu-ibu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau ibu-ibu lihat di ayat 4, kita ngelihat Goliat gede, kuat, perkasa, tidak bisa terkalahkan, sulit. Saya kecil, saya lemah. Mungkin yang kita lihat, suami terlalu keras, nggak bisa dikasih tahu. Seperti beton, nggak mungkin sudah bisa berubah. Mungkin kita lihat, aduh anakku tuh kalau sudah punya mau susah dibelokkan. Aduh anakku tuh nggak bisa dikasih tahu. Mungkin kita melihat itu. Mungkin kita melihat raksasa keuangan. Tidak ada jalan. Omset turun. Sepi. Itu yang kita lihat. Perhatikan. 2 pintu yang dipakai oleh raksasa ibu-ibu. Melalui pikiran kita. 1, pintu yang namanya mata. Kita melihat ibu-ibu. Kita melihat orang itu keras. Kita melihat anak kita keras. Kita melihat semuanya sepi. Kita melihat omset turun. Kita melihat di depan mata. Bisnis kita tidak jalan. Kita melihat di depan mata. Jelas-jelas. Terus usaha kita terpaksa harus ditutup. Kita melihat di depan mata. Kondisi kita tuh loh sakit. Nggak sembuh-sembuh. Mata. Ibu lihat mata. Kedua, pintu yang dipakai oleh Goliat adalah telinga. Telinga. Coba ibu-ibu lihat. Apa yang dilakukan oleh Goliat? Anehnya begini, raksasa yang namanya Goliat. Setiap hari, pagi sekali, petang sekali, selama 40 hari. Ibu-ibu coba pikir, orang ini gede, raksasa, perkasa katanya. Tapi aneh, dia melakukan setiap hari 2 kali. Selama 40 hari, diulang-ulang ritualnya sama. Apa? Pagi dan petang. Ngapain? Bilang begini, mana Tuhanmu mana? Ayo kalau memang kamu menunjukkan Tuhanmu hebat, kirimkan 1 orang menghadapin saya. Ayo sini kita tanding. Siapa yang menang? Betulkah Allahmu hebat? Ini yang saya bilang intimidasi. Intimidasi ini paling dangerous, paling bahaya. Karena mainnya di sini. Ini yang dilakukan oleh raksasa yang ada di dalam kehidupan ibu-ibu adalah dia akan melemparkan sebuah senjata yang namanya intimidasi. Membuat saudara takut, membuat saudara merasa kecil, merasa aku sudah tidak ada jalan keluar, membuat saudara berpikir semuanya sudah jalan buntu, membuat saudara berpikir sudah terlambat. Ini yang paling bahaya, Ibu. Intimidasi melalui mata, melalui telinga. Kenapa bahaya? Nanti saya jelaskan. Saya kasih contoh ibu-ibu. Ingatkah ibu-ibu contoh 12 pengintai? Ya, 10 pengintai pulang. Mereka laporan apa? Kita kecil seperti belalak. Mereka besar, raksasa semua. Pasti kita mati. Tidak bisa, tidak mungkin. Melalui apa Ibu? Telinga. Dan ini yang dilakukan oleh Goliat. Mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu hebat. Ayo, Goliat raksasa sedang memainkan pikiran ibu-ibu dan saya melalui telinga. Melalui telinga, melalui apa yang kita dengar. Sehingga kita down. Sehingga kita takut, sehingga kita khawatir, sehingga kita cemas. Contoh yang lain ibu-ibu, mengenai apa yang dilihat. Ingatkah ibu-ibu ketika orang Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka sampai di depan laut Tebrau.
Kemudian mereka ketakutan. Kenapa? Ketika mereka menoleh, mereka melihat tentara Mesir mengejar mereka. Mereka melihat di belakang tentara Mesir, mereka melihat di depan laut. Di depan lihat laut, di belakang lihat tentara. Apa yang terjadi? Alkitab menuliskan mereka ketakutan. Setelah mereka ketakutan, lalu mereka mulai keluar omelan. Ini prosesnya ibu-ibu. Habis kita mata dan telinga takut, luar masuk ke hati, keluarnya ngomel, keluarnya komplain, keluarnya menghujat Tuhan, keluarnya mengeluh sama Tuhan, keluarnya mengkritik Tuhan. Mereka mulai bilang, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kamu mau menguburkan kami ke padang gurun. Itu yang mereka alamin. Lihat, mata mereka melihat di depan laut, melihat di belakang tentara Mesir. Sama seperti hari ini. Ibu-ibu ngelihat suami ibu tambah keras. Ibu-ibu melihat keuangan tambah turun. Ibu-ibu melihat bisnis sepi. Ibu-ibu mendengar cerita dari orang-orang, semuanya juga sepi. Ibu mendengar cerita dari teman-teman, bahkan tidak jarang orang Kristen juga, bahwa bisnis mereka setengah mati. Ibu mendengar berita-berita negatif. Apa yang terjadi? Ini cara kerja setan. Ini cara kerja raksasa. Membangun benteng di pikiran ibu-ibu. Kenapa saya bilang ini bahaya ibu-ibu? Karena gini, ibu-ibu dengarkan baik-baik. Alkitab selalu bilang begini, jadilah sesuai imanmu. Yesus itu sebelum bikin mujizat, selalu dia tuh ngomong gini, jadilah sesuai imanmu. Berarti gini Bu, ada iman, mujizat datang. Ketika kita yakin, mujizat terjadi. Makanya di dalam Yakobus pasal 1 dituliskan begini, janganlah kamu bimbang. Sebab orang yang bimbang jangan berharap akan terima apa-apa. Jadi begini, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, bisa memindahkan mujizat, bisa mendatangkan mujizat. Tidak butuh iman besar, cukup sebesar biji sesawi. Tetapi saya mau katakan buat ibu-ibu, menurut Yakobus pasal 1, keraguan yang muncul di dalam ibu-ibu akan membuat gunung tidak terjadi untuk pindah. Keraguan sekecil biji sesawi akan membuat gunung batal pindah. Jadi saya ulangin, iman sebesar biji sesawi bisa menarik mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat breakthrough keuangan, mujizat perubahan suami dan anak-anak, mujizat kesembuhan. Tetapi keraguan menurut Yakobus pasal 1 akan membuat ibu-ibu dan saya tidak menerima apa-apa. Berarti keraguan akan membatalkan mujizat. Keraguan akan menutup pintu mujizat. Keraguan akan menghalangi mujizat. Ini loh ibu-ibu, gimana kita mengalahkan raksasa yang ada di depan mata. Bagaimana kita mengalahkan kondisi keuangan yang sedang susah. Bagaimana kita mengalahkan kondisi keluarga yang sedang butuh pemulihan. Awalnya harus dimulai dari pikiran ibu-ibu dan saya. Kita harus bisa mengalahkan dulu intimidasi yang dikatakan oleh iblis, yang diperdengarkan oleh iblis, yang membuat ibu-ibu dan saya melihat, sehingga kita takut, sehingga kita down, sehingga kita tidak punya keyakinan. Dan di mana kita tidak punya keyakinan, semakin iblis bersukacita, karena dia semakin tidak dikalahkan. Jadi ibu bisa melihat prosesnya. Jadi kita mau mengalahkan Goliat yang di depan, kita mau mengalahkan Goliat keuangan, kita mau mengalahkan Goliat pintu-pintu pekerjaan, kita mau mengalahkan Goliat apa? Ketakutan soal keuangan, pekerjaan, penghasilan, kita mau mengalahkan Goliat soal kesehatan. Ibu-ibu, kita harus memenangkan dulu yang di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena cara kerja Goliat, cara kerja raksasa, cara kerja persoalan adalah membangkitkan intimidasi. Karena dengan ibu-ibu dan saya terintimidasi, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, maka kita tidak punya iman. Nah, karena kita tidak punya iman, maka jadilah seperti yang kita tidak punya. Karena kita tidak punya iman kesembuhan, maka kita tidak melihat kesembuhan.
Karena kita tidak punya iman akan terjadi penjebolan keuangan, maka terjadilah tidak akan terjadi penjebolan keuangan. Karena kita tidak punya iman melihat perubahan keluarga, maka perubahan keluarga tidak akan pernah terjadi. Jadi dengarkan baik-baik. Cara yang paling perlu kita lakukan untuk mengalahkan raksasa yang ada di luar secara fisik, yang ada di depan mata kita secara fisik, adalah dengan mengalahkan dulu apa yang dibangun oleh raksasa-raksasa itu, yaitu benteng-benteng intimidasi di pikiran kita. Sebab di mana tidak ada iman, maka mujizat tidak akan terjadi. Iman menggerakkan mujizat, tetapi keraguan akan menolak mujizat. Jadi ibu-ibu bisa menangkap ya. Jadi inilah yang saya lihat bahwa seringkali penghalang-penghalang kita untuk melihat breakthrough, melihat berkat, melihat mujizat, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Mungkin kita sudah minta ampun, kita sudah pemberesan, tapi kenapa mujizat belum terjadi? Penghalangnya, karena apa yang dilakukan oleh Goliat, yaitu melancarkan ketakutan, itu adalah berhasil dia tanamkan di otak kita. Kitab Korintus tadi mengatakan kita harus menawan benteng-benteng yang dibangun di sini. Senjata kita bukan melawan darah dan daging peperangan kita, tetapi melawan roh-roh di udara, yaitu melawan setiap lancaran intimidasi yang diserang oleh iblis ke pikiran kita. Dengarkan, tapi saudara dan saya kalau kita mau menang, kita harus mengalahkan intimidasi yang dibangun oleh raksasa-raksasa itu melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Bagaimana Ibu cara kita supaya kita bisa mengalahkan intimidasi? Kan ibu-ibu di dalam kondisi perjuangan yang ibu-ibu hadapi. Mungkin ibu-ibu sekarang sedang struggle soal keuangan. Mungkin sedang berjuang soal kerjaan suami. Mungkin sedang menangisi soal bisnis keluarga. Ibu, satu nasihat yang saya ingin ibu-ibu dengar. Jangan menyerah. Jangan berhenti melekat dengan Tuhan. Jangan berhenti deklarasi. Jangan berhenti tetap mengucapkan kata-kata iman. Jangan berhenti, apapun yang ibu-ibu sekarang selama ini sudah lakukan, mungkin doa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti terus memperkatakan kata-kata positif. Mungkin ibu-ibu sudah capek ngomong positif. Sudah lama, Bu, saya ngomong, terbukalah pintu keuangan, terbukalah pintu kesembuhan, terbukalah, anakku akan berubah, anakku akan dijamah Tuhan, anakku akan mengasihi Tuhan, anakku akan melayani Tuhan dengan segenap hati. Mungkin ibu itu sudah sampai yang namanya bibir ini udah capek, ngomong terus memperkatakan tapi nggak sembuh-sembuh, memperkatakan tapi nggak berubah-berubah, memperkatakan tapi nggak melihat mujizat, memperkatakan tapi belum ada pertolongan, memperkatakan tapi tetap aja doa belum dijawab. Ibu-ibu sudah doa puasa, ibu-ibu sudah tengking, mungkin ibu-ibu sudah perjamuan kudus, segala cara ibu-ibu sudah lakukan, tapi toh doa enggak dijawab-jawab. Satu titik itu akan membuat kita gampang banget. Udah percuma lah didoakan, ya enggak dijawab, terus nyerah. Ibu dengarkan baik-baik, jangan berhenti dari apa yang ibu lakukan. Kalau Daud berhenti mencoba, menyerah, karena dia melihat batu yang dia pakai terlalu kecil, maka Daud tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat. Ada satu cerita lagi tentang tembok Yeriko, ibu-ibu. Dengar, ibu-ibu kita tidak perlu baca ayatnya, tapi ibu-ibu pasti ingat ceritanya. Orang Israel disuruh Tuhan mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Betul enggak, Ibu? Selama 6 hari, 1 hari 1 kali. Hari ke-7 disuruh memutari 7 kali. Betul ya? Total 13 kali. Kalau ibu-ibu baca ceritanya, enak karena langsung dibaca. Tapi ibu-ibu saya kasih tahu the real story, cerita aslinya. Waktu Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua, itu tidak langsung di depan ibu. Maksudnya tidak langsung kayak gini. Yosua, bawa pasukanmu untuk menteri tembok Yeriko. 1 hari 1 kali, nak. Nanti hari ke-7, 7 kali ya, nak. Habis 7 kali, nanti kamu tiup trompet. Setelah kamu tiup trompet,
temboknya roboh, Nak. Ibu-ibu dengar, seandainya Tuhan berbicara seperti itu, banyak dari saudara dan saya tidak akan putus asa. Kenapa? Karena kita sudah tahu kapan temboknya akan roboh. Ceritanya tidak kayak gitu, Ibu. Tuhan tidak ngasih instruksi itu langsung di depan. Nanti hari ke-7 kamu 7 kali, terus kamu lihat trompet, temboknya roboh. Tuhan tidak cerita itu dulu, Ibu. Kalau cerita itu dulu kita mak tenang. Apa yang membuat kita itu menyerah? Apa yang membuat kita itu down? Karena Tuhan itu tidak pernah ngomong kapan dia akan menjawab doa kita. Tuhan itu tidak pernah ngomong kita disuruh nunggu sampai kapan. Tuhan itu tidak pernah ngomong kapan anak-anak kita akan dipulihkan. Sama. Tuhan tidak pernah ngomong sama Abraham. Abraham, tungguin ya 25 tahun. Nanti setelah 25 tahun Sarah hamil. Enggak, Bu. Coba kalau dikasih tahu ya lebih gampang. Terus, contoh lain Nabi Nuh disuruh bikin bahtera. 125 tahun. Ibu-ibu, apakah Anda mikir Tuhan itu ngomong gini, Nuh, bikinlah ke perahu. Yang kuat ya, Nuh, gak apa-apa. 125 tahun tok kok. Nanti sudah 125 tahun, banjir datang. Bu, kalau kayak gitu, pasti Nuh itu enggak putus asa. Pasti banyak orang akan ikut sama Nuh, karena mereka sudah tahu deadline-nya. Kenapa enggak ada orang ikut percaya sama Nuh? Karena mereka tunggu Nuh gak banjir-banjir. Karena mereka tunggu Nuh gak hujan-hujan. Akhirnya lama-lama orang ya putus asa. Wah katanya mau hujan. Ini nabi palsu, ini sesat, ini suara Tuhannya nyeleneh. Mana katanya hujan. Dari kemarin gak hujan-hujan malah kering. Itu sebabnya enggak ada yang ikut Nuh, ibu-ibu. Karena Tuhan enggak pernah ngasih waktu. Enggak pernah ngasih tahu deadline-nya kapan. Yang bikin susah itu. Nah cerita tentang tembok Yeriko itu sama. Tuhan enggak ngomong soal deadline-nya kapan tembok Yeriko roboh. Nah, ibu-ibu saya kasih cerita nih ya. Gimana cara Tuhan ngasih instruksi sama Yosua. Gini nih, Bu. Yosua, iya Tuhan. Nah, Yosua ketemu Tuhan. Yos, panggilannya lah Yos toh. Yosua kan panggilannya Yos. Yos, besok pagi bawa pasukan. Ngapain Tuhan? Kelilingi tembok Yeriko ya nak ya. Oh gitu Tuhan. Terus habis dikelilingi diapakan Tuhan? Udah, kelilingin aja 1 kali terus pulang. 1 kali ibu-ibu, Tuhan kasih tahu. Ibu-ibu tahu, 1 kali ngelilingi tembok Yeriko itu berapa lama? 1 jam. 1 jam aja. Ibu-ibu coba bayangkan ya, pasukannya disuruh keliling nih, 1 jam. Terus Alkitab menuliskan setelah keliling mereka pulang kemah, pulang ke perkemahan. Nah, istri-istri di rumah nih, istri-istri di rumah. Tanya kan, Pak, kok cepet sudah pulang? Menang ya Pak ya? Sudah menang ya? Menang apa wong belum perang. Loh, enggak perang ngapain? Keliling. Lah ngapain keliling? Ya enggak tahu, wong disuruh Pak Yosua. Keliling tok? Iya. Cuman keliling. Heeh. Walah, Pak. Maksudnya apa? Enggak ngerti. Udah, hari pertama, Bu. Mereka sudah siap-siap nih. Oh, mungkin hari ini keliling survei, Bu, survei. Mungkin besok perang. Kita harus siap nih, harus siap. Pagi-pagi tentara udah kumpul. Yosua malam-malam dikasih tahu sama Tuhan. Yos, iya Tuhan. Besok gimana Tuhan strateginya? Besok keliling lagi ya Yos? Keliling lagi Tuhan? Iya. Kayak tadi? Iya. Berapa kali? 1 kali aja. Terus Tuhan bilang gini, Yos, suruh mereka enggak boleh banyak ngomong ya. Enggak boleh banyak komentar. Oh gitu ya Tuhan? Iya. Oke. Pagi-pagi tentara udah siap bawa senjata. Gimana Pak Komandan? Kita akan gempur hari ini dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Yosua bilang, enggak. Kita hari ini akan keliling. Muteri. Muteri lagi Pak? Iya. Berapa kali? 1 kali. Kenapa Pak? Tuhan bilang, enggak boleh nanya, enggak boleh komentar, enggak boleh komplain, enggak boleh ngomong apa-apa. Suruh diam. Gitu ya Pak ya? Iya, keliling lah. 1 jam, balik ke perkemahan. Istri-istri tanya, loh kok cepat? Sudah menang ya Pak? Belum.
Loh kenapa kok belum menang? Belum perang. Loh kenapa kok belum perang? Keliling. Loh kenapa kok keliling kok? Entar nggak boleh ngomong ya, nggak boleh banyak komentar. Sorry, nggak boleh banyak komentar, Mam. Loh, tolong diceritain ada apa tadi? Nggak banyak komentar, nggak boleh banyak komentar, suruh diem. Ibu bayangin. Itu sampai 6 hari loh. Gitu terus. Selama keliling, ibu-ibu nggak mikir kah? Mereka tuh ngeliatin tembok, kan nggak boleh kongko-kongko, kan nggak boleh ngomong-ngomong. Mereka tuh ngeliatin tembok, wih temboknya tebel ya. Aduh, kok tebel banget. Makin hari makin dilihat kok makin tambah tebel ya rasanya ya. Temboknya makin hari dilihat kok tambah sulit ya. Makin dilihat kok tambah tidak mungkin ya. Itu yang terjadi sama kita kan ibu-ibu. Kita seperti mengelilingi tembok, makin hari kita lihat kok makin keras, makin hari kita lihat kok makin keras kepala, makin hari kita lihat kok makin sulit. Bu, mereka tetap keliling. Sampai akhirnya hari ke-7 mereka kelilingi 7 kali, berarti 7 jam, Bu. 1 kali 1 jam, 7 kali 7 jam. Mereka keliling. Belum roboh loh, Bu, belum roboh. Ibu-ibu bisa bayangkan penduduk Yeriko. Mereka akan mikir gini, ya orang Israel itu gila ya. Dari awal cuman keliling-keliling. Mereka apa maksudnya ya? Kok keliling? Itu yang terjadi. Sampai hari ke-7 mereka keliling 7 kali. Belum roboh, Bu. Tapi mereka masih keliling 7 kali. Kemudian apa yang terjadi? Mereka disuruh Tuhan, tiuplah sangkakala. Mereka tiup, terus suruh teriak. Bu, Alkitab tidak menuliskan loh berapa jam teriaknya loh. Mereka bayangkan Bu, mereka teriak gini, haleluya, Tuhan berkuasa, kemenangan di tangan kita, kemenangan sudah ditaklukkan oleh Tuhan, menjadi milik kita. Mereka ngomong terus bla 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 bla. Orang Yeriko yang lihat, hahaha, mereka ini banyak ngomong, gak menang-menang, terlalu banyak teriak gaya. Ibu-ibu tidak diceritakan loh, mereka teriak berapa lama Ibu. Itu ibaratnya kayak kita ya Bu, kita terus deklarasi, kita terus Tuhan akan memberikan kemenangan. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku pasti sembuh. Oleh bilur darah Yesus aku sembuh. Anakku akan dipulihkan, anakku akan berubah, suamiku akan lembut hatinya. Tapi makin lama makin kelihatan tambah kerasnya. Terus berteriak lagi, makin sembuh, akan disembuhkan, akan dipulihkan. Makin tambah menjadi, teriak lagi. Ibu, apa orang enggak gampang menyerah? Tapi dengarkan pesan Tuhan malam ini. Jangan menyerah. Amin ibu-ibu. Jangan menyerah. Teruslah berdoa. Teruslah deklarasi. Teruslah memperkatakan iman. Teruslah katakan kata-kata kesembuhan. Teruslah ucapkan kata-kata pemulihan. Jangan berhenti. Jangan fokus kepada tembok ibu-ibu. Jangan fokus kepada Goliat. Fokus terus ke Tuhan. Pokoknya jangan berhenti. Teruslah deklarasi. Teruslah menyembah. Teruslah melekat dengan Tuhan. Teruslah intim dengan Tuhan. Teruslah merangkul Tuhan. Teruslah makin melekat di dalam doa. Kebanyakan orang ketika doa belum dijawab udah makin malas berdoa, Ibu. Jangan, please jangan. Jangan menyerah, Ibu. Terus kelilingi tembok. Terus berdoa. Terus melekat. Goliat tidak umur panjang. Tuhan tahu titik kelemahannya. Bagian ibu-ibu dan saya adalah tidak pernah menyerah. Keep in faith, keep worshiping, keep praying. Saya berdoa ini akan menjadi kekuatan buat kita. Amin ibu-ibu, Tuhan memberkati.